Mayor Bacok menoleh menatapnya puas. "Bukan bapak saya, Pak. Saya yang cerita ke wartawan." Anak ini tidak berbohong. Dia mengaku sambil menangis. Mayor Bacok melepaskan cengkeraman di leher bapaknya, membuat Pak Kadus merosot di dinding terduduk di lantai. Malam itu Mayor Bacok memang tidak mencekik atau memukulkan ekor senjata. Komandan tentara di kota kecamatan itu menyuruhnya duduk. Mereka berhadapan-hadapan dan hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya. Tapi itu cukup membuat Ahmad terkencing di celana. "Dengarkan baik-baik, nak. Sekali lagi kau bertingkah sok pahlawan, tubuh kau akan terkujur kaku di dasar kolam bekas tambang. Paham?" Dua truk itu pergi meninggalkan rumah. Ahmad tertunduk masih menangis, menatap ruang depan yang penuh licak tanah. Ibunya yang keluar dari kamar membantu bapak berdiri. Tahun-tahun itu tidak ada yang berani melawan Dwi Fungsi Abri. Tahun demi tahun berlalu. Usia 18 Ahmad merantau. Dia sempat kerja kasar di luar negeri di kilang-kilang pabrik. Tidak betah, dia pulang ke kampung. Nenek Badrun sudah lama meninggal. Usia 30-an, Ahmad pindah ke pulau lain. Membuka toko kelontong cukup berhasil. Hidupnya mungkin lebih baik, menikah, punya anak-anak yang sehat. Tapi dia selalu ingat kejadian masa kecil. Kampung itu masih ada, tidak banyak berubah. Rumah-rumah panggung tua, padang rumput meranggas. Penduduk tetap miskin, yang kaya adalah pemilik tambang. Mengeduk habis isinya, lantas pergi. Mungkin bedanya sekarang ada menara-menara telekomunikasi di kejauhan. Lubang-lubang itu masih menganga. Sesekali terbetik kabar ada anak yang nyaris tenggelam di sana. Tapi itu dianggap normal. Syukurlah tidak mati kok. Hanya anak-anak bandel yang susah dibilangin. Pak Kadus telah lama meninggal, juga ibunya. Tidak ada lagi keluarga Ahmad di sana. Teman-teman kecil juga telah lama tidak saling kontak. Sebulan lalu saat Ahmad tengah melayani pembeli di toko kelontongnya, dua tamu itu datang. Dua orang yang terlihat semangat, bilang jika mereka adalah aktivis lingkungan hidup. Bilang jika mereka telah berjuang 10 tahun terakhir melawan tambang-tambang. Ini adalah kesempatan emas Pak Ahmad. Kita bisa melawan. Pak Ahmad tahu tentang sidang dengar pendapat izin konseksi raksasa itu. Tentu saja dia tahu. Dia mengikuti berita-berita. Tapi apa hubungannya dengan dia? Kami membaca tulisan lama dari Ibu Sri, wartawan yang dulu pernah datang. Ahmad masih ingat. Untuk pertama kalinya ekspresi wajah Ahmad tertarik. Apakah Ibu Sri baik-baik saja? Ya, untuk seorang wartawan yang berani di masa-masa itu, dia terhitung baik-baik saja. Salah seorang tamunya tertawa pelan. Apa maksudnya? Ahmad menelan ludah. Tidak usah khawatir Pak Ahmad. Ibu Sri baik-baik saja. Tamunya meyakinkan. Ibu Sri juga bergabung dalam perlawanan ini, aliansi aktivis lingkungan. Dia yang memberikan tulisan yang tidak pernah diterbitkan tersebut tentang Badrun. Ahmad terdiam. 30 tahun lebih dia tidak mendengar nama itu disebutkan. Kesaksian Bapak akan penting sekali. Benar, Bapak harus bersaksi di sidang dengar pendapat itu. Tidak ada yang perlu ditakutkan.
Zaman telah berubah. Mereka tidak bisa mengintimidasi atau menakut-nakuti seperti dulu. Media sudah lama bebas menulis berita-berita tersebut. Ahmad menggeleng pelan. Untuk yang satu itu, zaman tidak pernah berubah. Atau jika Bapak tetap khawatir, sedang dengar pendapat itu menjamin keamanan siapapun yang bersaksi. Semua kesaksian bersifat tertutup. Komite langsung yang memberikan jaminan. Mereka juga yang akan memutuskan final apakah konsesi diberikan atau tidak. Ini kesempatan langka, Pak Ahmad. Kita bisa membatalkan semua proyek tambang raksasa. Tidak mudah mewujudkan sidang dengar pendapat ini. Perjuangan puluh tahun, tapi kita akhirnya punya kesempatan. Ahmad menghela napas perlahan. Sejak tadi, dua tamunya membujuk. Demi Badrun, Pak, agar kepergiannya tidak sia-sia. Butuh 1 minggu menimbang-nimbang, berdiskusi dengan istrinya. Saat Ahmad bilang bersedia, lantas proses berikutnya berlangsung cepat. Dua aktivis lingkungan itu yang menyiapkan perjalanan jarak jauh. Kemarin sore dia berangkat lewat jalur darat naik, travel semalaman. Tiba pagi-pagi di ibu kota provinsi. Langsung dilanjutkan pesawat, penerbangan berjam-jam, mendarat di ibu kota, kemudian dijemput. Lelah perjalanan, lelah emosional. Tiba di gedung tempat sidang, wartawan mencegat di depan. Dia harus dikawal untuk melewatinya. Menuju ruangan kecil itu, petugas memintanya mengambil sumpah sebelum duduk di kursi. Pagi ini, setelah perjalanan panjang itu, dia menceritakan kejadian. Lenggang sejenak di ruangan 3x6 meter. Suara pendingin, jarum jam, dan pulpen yang mencatat. Saudara saksi, apakah Anda yang hendak ditambahkan? Orang dengan jas dan dasi rapi bertanya. Laki-laki kurus itu menggeleng. Baik, komite, ada pertanyaan. Orang itu menoleh ke belakang ke 6 kursi. Seseorang memperbaiki posisi duduk di kursi baris kedua paling ujung. Dia hendak bertanya. Silahkan, Prof. Lantas, apa poin dari kesaksian ini? Apa hubungannya dengan konsesi proyek yang sedang dievaluasi? Salah satu anggota komite bertanya. Seperti yang kami tuliskan di dokumen, Yang Mulia. Salah satu aktivis menukas cepat berdiri dari kursinya. Lubang bekas tambang itu dimiliki keluarga pihak tergugat. Keberatan, Yang Mulia. Salah satu dari 2 orang yang duduk di kursi seberang ikut berdiri, memotong. Tidak ada selembar bukti pun jika tambang itu milik klienku. Silakan lihat halaman 12 dari dokumen kasus ini, silsilah keluarga. Pernyataan dan kesaksian penduduk setempat, tambang itu jelas dimiliki kakek dari tergugat, Tuan Lim. Keberatan, Yang Mulia. Biarkan pihak penggugat menjelaskan. Giliran saudara membantah akan tiba. Orang dengan jas rapi menengahi, mengangkat tangannya. Apa poin dari kesaksian ini? Sederhana, Yang Mulia. Aktivis lingkungan itu memperbaiki posisi berdirinya. Dia merasa berada di atas angin. 30 tahun lalu, keluarga Tuan Lim adalah penambang skala kabupaten. Memiliki puluhan tambang rakyat yang ilegal, berpindah-pindah dari satu titik ke titik lain, menyedot habis mineral di sana, lantas meninggalkan lubang-lubang besar. Tambang itu memang tidak atas nama langsung tergugat Tuan Lim. Dia masih usia anak-anak yang bermain bola air di saat-saat kejadian itu. Tapi dari sanalah keluarga itu mengumpulkan kekayaan untuk ekspansi ke tambang-tambang yang lebih besar.
Kesaksian barusan menunjukkan jika keluarga itu sama sekali tidak peduli dengan kerusakan alam yang dibuat. Bahkan saat lubang-lubang itu membunuh seorang anak yang boleh jadi di masa depan menjadi bintang sepak bola, mereka tetap tidak menutup lubang-lubang itu. Keluarga Tuan Lim sejak awal justru menggunakan alat polisi dan tentara untuk memastikan tidak ada yang mengganggu bisnis tambangnya. Adalah praktik normal. Keberatan yang mulia, itu tuduhan tidak berdasar. Keberatan ditolak. Orang dengan jas rapi sekali lagi mengangkat tangan, menyuruh pihak lawan diam dulu. Lanjutkan, meminta aktivis lingkungan meneruskan penjelasan. Adalah praktik normal berpuluh tahun keluarga Tuan Lim merusak lingkungan. Adalah benar, Tuan Lim sekarang bukan lagi selevel pemilik tambang rakyat. Dia memiliki korporasi multinasional bernilai miliaran dolar. Dia bekerja sama dengan investor Cina, menguasai berbagai konsesi tambang luas. Tapi catatan sejarah buruk ini adalah bukti. Fakta jika dia tidak pernah peduli dengan kerusakan lingkungan. Lubang-lubang tambang itu tidak pernah direklamasi. Dengan fakta itu, bagaimana komite akan memberikan izin konsesi ini kepada tergugat? Konsesi super raksasa. Bapak Ahmad adalah saksi mata saat teman terbaiknya, Badrun, mati tenggelam di kolam bekas tambang. Tubuh kaku biru keriput diangkat setelah terbenam semalaman. Di mana Tuan Lim saat itu? Boleh jadi sedang menghabiskan es krim lezat di rumahnya, tertawa bersama orang tua dan kakeknya yang adalah pemilik tambang rakyat ilegal itu. Dia pasti pernah menyaksikan lubang-lubang itu, lantas apa yang diajarkan oleh keluarganya? Keluarga itu pasti tahu kejadian tersebut. Pekerja tambang yang membawa amplop untuk menyumpal seluruh kampung jelas diperintah. Apakah mereka tidak sedih membayangkan Badrun tenggelam di lubang bekas tambang mereka? Apakah mereka bergegas menutup lubang itu? Bertanggung jawab? Tidak. Maka apa poin kesaksian ini yang mulia? Sederhana. Tergugat memiliki sejarah panjang hitam bahwa usaha tambang keluarga mereka merusak lingkungan, membunuh anak tidak bersalah. Pengacara aktivis lingkungan itu menutup penjelasan dengan berseru lantang, membuat hening ruangan kecil itu, menyisakan suara pendingin.